Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara saya yang baru. Ya, ada podcast. Background podcastnya ini saya ingin menceritakan atau ingin bertukar pikiran dengan tamu kita yang profesinya guru, tapi di luar sana itu selain jadi guru bekerja apa lagi gitu. Nah, itu jadi untuk topik kita kali ini saya ingin membedah profesinya tamu kita hari ini, namanya Pak Agung Suryana, ya. SPDI ya. Sekarang tinggal di mana Pak Agung? Di Mukamukti. Di Mukamukti. Iya, di Mukamukti. Ya. Sudah menikah? Sudah. Ya. Ya. Kirain masih jomblo, jadi kalau jomblo mungkin nanti banyak yang antri kali ya. Jadi sekarang statusnya sudah menikah ya? Sudah menikah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian udah punya ini buntut? Udah, alhamdulillah. Berapa? Udah 2. Dua. Ternyata masih muda tapi sudah punya 2 buntut. Iya, karena harus rajin. Jadi harus bekerja keras ya. Sekarang sudah tidak jomblo lagi dan sudah punya anak 2. Istri masih 1? Masih 1. Ada Ya. rencana nambah lagi? Belum, kebetulan masih anggota ISIS. Masih. Ikatan suami istri 1. Istri 1. Sama berarti ya. Saya nggak berani, saya orangnya setia. Itu ya. Setiap tikungan ada tapi bukan. Itu dulu. Sekarang sudah bukan waktunya lagi gitu ya. Oke. Selain jadi seorang guru di sini, saya ingin tahu lagi kesibukan Pak Agung tuh di rumah seperti apa saja. Ya, selain memang mengajar di Aliyah Pangkalan, di rumah itu sering ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Ya, itu ba'da asar sampai isya itu ya. Isya. MD TPA. MD dan TPA. Iya. Kalau boleh tahu itu ada berapa sebutannya, santri atau siswa? Siswa kalau ya, karena memang sekarang MD TPA itu sudah masuk emis. Jadi bahasanya sekarang sudah siswa gitu. Siswa-siswi TPA dan MD gitu. Kemudian berarti kalau di rumah itu kita kan sebagai guru ya, kadang kalau saya nih kebetulan ada banyak yang tahu kalau saya tuh bekerja di sekolah jadi dipanggil Pak Guru. Iya. Kalau Pak Agung sendiri di rumah lebih sering dipanggil Pak Guru, Pak Ustadz atau AA atau gimana? Seringnya Pak Guru lah, Pak Guru ya. Kalau anak-anak yang ngajar di sana paling AA, yang manggil AA itu ya anak-anak TPA atau yang dari sana. Ya. Dia agak masih muda gitu. Ya udah, selalu awet muda. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya tuh gini, saya yang kerja di satu sekolah aja, kemudian istri 1, anak 2 itu kadang dalam membagi waktu, sekarang tambah kuliah itu membagi waktunya itu saya merasa agak sedikit keteteran gitu. Nah, kalau Pak Agung sendiri gimana cara mengatur waktunya? Kan kebetulan yang saya tahu jadi guru di sini ya. Kemudian jadi pembina OSIS. Kemudian di sekolah yang satu tuh jadi kepala sekolah apa? Oh, bukan. Di sekolah aja bukan. Itu kan masih merintis ya? Iya, masih merintis. Kemudian sekarang ada lagi satu sekolah baru lagi yang jenjangnya sama. Itu bagaimana cara mengatur antara mengajar sebagai seorang guru, kemudian sedang merintis lagi sebuah sekolah, di rumah mengurus anak dan istri, kemudian jadi guru ngaji juga. Ya sebenarnya kita harus memprioritaskan dulu. Ya pertama saya prioritaskan dulu di sekolah Aliyah ini di sini. Kemudian ngajar di TPA dan MD itu prioritas. Jadi prioritas awal itu pasti itu dulu. Ngajar di Aliyah itu sama MD TPA yang udah asar. Makanya kalau sudah pulang dari sekolah ini, dari Aliyah ini, biasanya jam 12:30 itu langsung tidur, istirahat untuk kegiatan persiapan untuk ngajar TPA atau MD yang udah asar. Nah, sedangkan itu karena masih merintis, kalau di sekolah yang baru yang merintis itu biasanya digunakannya atau mengerjakannya itu biasanya sesudah ini isya. Jadi itu kan karena masih merintis itu masih banyaknya itu ya kayak administratifnya itu. Jadi kalau ngajar belum, karena
karena memang kan sekolahnya belum ada, Hmm. rencana tahun depan gitu. Ke depan. Oke. Kalau boleh tahu di TPA sendiri sebagai seorang guru ngaji itu Ya. ada berapa siswa di situ? Kalau seluruhnya itu sekitar 150. 150. Berarti Tapi kalau yang saya ajar satu kelas itu sekitar 25. 25. 20. Di TPA sendiri itu ada partner lain nggak selain istri ngajar juga di situ? Istri dulu ngajar, sekarang enggak karena memang udah melahirkan gitu. Kalau gurunya banyak karena memang siswanya 150-an, itu sekitar 8 guru. 8 guru. Iya. Berarti tidak hanya Pak Agung saja yang di situ yang Iya. bisa ada partner lain yang Partner lain. Nah, saya tertarik lagi dengan kita tahu profesi guru itu untuk yang bukan PNS atau bukan P3K itu kan penghasilannya kita tahu sendiri lah. Ya. Bisa cukup untuk makan saja udah alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Sementara kalau misalkan di rumah itu sebagai guru ngaji itu apakah ada penghasilan dari situ, apakah dalam berupa apa infak atau gimana, ada nggak? Ada, namanya kan kalau sekolah itu kan namanya gaji ya. Kalau ngajar ngaji itu namanya bisyarah. Tapi nama lain bisa bilang bisyarah ya. Bisyarah Ya, ya. untuk menyenangkan guru-guru ngaji. Ada bisyarahnya. Ya. Nominalnya. Nominalnya Nominalnya. di bawah kalau saya termasuk tinggi. Tinggi. Iya. Tapi sekitar di bawah 200. Di bawah 200. 200 itu tinggi berarti ya. Disyukuri aja ya, mungkin ya. Disyukuri aja lah. Alhamdulillah. Semoga itu jadi bekal kita nanti kelak di akhir. Amin. Banyak yang mendoakan kita. Ya, itu jadi kalau teman-teman tahu, jadi profesi seorang guru itu kan banyak yang bilang enak jadi guru, ada gajinya gede. Nah itu gaji gede itu bagi mereka yang statusnya sudah PNS ataupun sudah P3K. Sementara untuk yang honor itu ya harus sering bersabar ya. Gak lubang tutup lubang. Jadi kalau Atau misalkan, mencari kesibukan yang lain. ya cari penghasilan yang lain di luar itu biasanya. Nah jadi podcast ini itu sebenarnya saya ingin membedah profesi lain seorang guru, apakah di luar sana jadi pengusaha ataukah dia seperti kita tahu kan teman kita juga ada yang jadi pengusaha. Kita jualan online sama. Jualan online juga. Iya ya. Memang ya susah juga ya kalau kita misalkan sambil jualan, kadang kinerja kita di sekolah nggak maksimal sih kadang gitu ya. Tapi kalau kita hanya di sekolah ya gitu kan, penghasilan kurang ya. kurang gitu ya. Itu seperti itu. Jadi itulah pentingnya memanage waktu, mungkin waktu dan Iya. pintar-pintarnya kita aja. Nah, jadi kalau misalkan kita hanya mengandalkan di satu tempat, itu kalau misalkan profesi sebagai guru yang belum PNS atau belum P3K itu akan keteteran. Kecuali kalau misalkan kita masih single kali ya. Iya. Ini cukup. Cukup pasti cukup. Oke. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan itu ke depan Pak Agung sebagai seorang guru dan seorang bisa dibilang kalau di kampung-kampungan suka dipanggil ustadz lah. Ya, walaupun sama anak-anak kecil suka dipanggilnya A. Iya. Ke depan apa yang ingin Pak Agung capai atau ingin Pak Agung rencanakan ke depannya? Baik itu sebagai seorang guru ataupun seorang ustadz. Ya sebenarnya kalau guru itu kan sama aja lah, kalau kok pengennya dikasih kesehatan dan yang lainnya lah, punya murid-murid yang istilahnya solehah. Tapi untuk tujuan yang lainnya itu saya niatnya pengen nyari usaha. Iya, punya usaha yang mana kalau sudah punya usaha ngajar tenang misalkan ya. Ngajar ngaji tenang, ngajar sekolah tenang. Karena memang mungkin semoga dengan usaha tersebut penghasilannya bisa menutupi, karena memang kan semakin hari semakin waktu punya anak 2, 3 otomatis kan dengan penghasilan sekolah yang kita tahu ya honorer itu sedikit gitu ya. Itu ya supaya tenang gitu, ngajarnya tenang dan yang itu kan punya usaha. Di bidang apa kira-kira menurut yang
kebetulan sedang ingin dikerjakan. Ya, yang memang harus disesuaikan dengan status kita sebagai guru, makanya saya jualan online. Itu memang tidak terlalu mengganggu, ngajarnya gitu ya. Di apa? Pakaian. Makanan? Pakaian. Sementara pakaian dulu. Apa sudah berjalan atau baru rencana? Itu kita mengawali usaha pakaian itu ketika zaman corona dulu 2020 ya. Iya. Karena memang kita sebagai guru kan work home ya. Jadi work from home, jadi kita bekerja dari rumah itu banyak waktu yang senggang ya, yang luang. Gimana ya kalau kita jualan gitu. Kita pakai, karena memang waktu dulu juga kita susah keluar gitu. Nah dari situ lumayan, alhamdulillah sampai sekarang berjalan lah, walaupun tidak terlalu ini, tapi lumayan alhamdulillah. Ada aja yang pesan kemudian. Nah, apa itu nama tadi tempat ini tokonya? Tokonya Amanah Collection ya, bisa. Amanah Collection. Nah, nanti kalau misalkan di Shopee ada yang mau pesan, cari aja di Shopee. Shopee ada, Lazada ada, Tokped ada, namanya Amanah Collection 05. Amanah Collection 05 ya. Jadi nanti silahkan dicari ya di Shopee atau di Lazada Amanah 05. Itu yang jual Bagong sendiri dan mungkin sama istri ya. Sama istri yang menjalankan. Oke, saya rasa untuk kali ini kita cukup aja dulu untuk part yang sekarang ini. Nanti kapan-kapan bisa kita sambung lagi. Karena saya tahu Bagong sekarang sedang lagi sibuk-sibuknya mengurus sekolah yang baru nih gitu. Ya, minta doanya saja dari teman-teman semua, semoga lancar. Kemudian sebagai seorang profesi guru gitu kan, ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang insya Allah lah kalau jadi guru mah halal sih. Iya. Gak ada yang bisa kita tilap sih kalau di sekolah itu. Iya. Halal. Karena kalau misalkan nggak masuk kan cut gitu. Udah mau kecil di-cut. Ya, segitu aja podcast kita hari ini. Oh iya, jangan lupa ini saya sengaja membawa ini bukan sponsor dan tidak di-endorse. Rasanya segar ya. Enak ini segar ini. Ya, teh botol tapi bentuknya kotak ini. Oh, ya. Aneh sebenarnya. Itu aja. Selamat beristirahat untuk yang sedang beristirahat dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alhamdulillah selesai.